una fiesta donde la gente pueda disfrutar de un gran espectáculo futbolístico. 내용에 대해서는 경기 내용에 대해서 많이 좋아합니다. Pesan Sintayong usai TC Timnas U20 Indonesia di Eropa usai. Pemain Timnas U20 Indonesia KD Arel mengungkapkan pesan Sintayong setelah pemusatan latihan atau training center di Eropa berakhir. Pelatih Timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 Rusia tersebut mengungkapkan rahasia kunci menjadi pemain profesional. KD Arel mengatakan, Sintayong berpesan agar pemain Timnas U20 Indonesia tetap menjaga fisik dengan baik. Yang pasti recovery itu paling penting. Kami harus menjaga kondisi sebaik mungkin karena instruksi dari Coach Sintayong bahwa pemain hebat adalah pemain yang bisa menjaga kondisinya fit setiap saat. Ucap KD Arel. Dikutip dari berbagai sumber, seluruh penggawa Garuda Nusantara akan kembali ke klubnya masing-masing selepas tiba di Indonesia. Kecuali 3 penggawa Timnas U20 Indonesia yakni Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, dan Zaki Ashraf. Pasalnya ketiganya bergabung dengan Timnas Senior untuk persiapan Piala AFF 2022. Harapannya dengan pengalaman ketiganya selama TC di Eropa, baik Muhammad Ferrari, Marcelino Ferdinand, dan Zaki Ashraf mampu menambah kekuatan skuad Garuda yang akan berlaga di Piala AFF edisi tahun ini. Penyerang Timnas Indonesia yang memukau di Piala AFF. Pertama, Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas pernah 4 kali tampil di Piala AFF, yakni pada edisi 2000, 2002, 2008, dan 2010. Performa terbaik Bambang Pamungkas terjadi pada Piala AFF 2002. Saat itu, BP menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan 8 gol. Sayangnya Timnas Indonesia gagal meraih gelar juara. Tim Garuda kalah lewat adu tendangan penalti dari Thailand di Gelora Bung Karno. Kedua, Christian Gonzalez. Pemain kelahiran Uruguay tersebut hanya 2 kali tampil di Piala AFF. Namun debut Christian Gonzalez pada Piala AFF 2010 layak untuk dikenang. Gonzalez mampu menjadi fase baru di lini depan Timnas Garuda. Pemain berjuluk El Loco itu mencetak 4 gol di sepanjang turnamen. Sayangnya, performa api Christian Gonzalez tidak berlanjut pada partai final. Dia gagal mencetak gol dalam pertandingan final yang berlangsung 2 leg. Ketiga, Boaz Salosa. Boaz Salosa menjadi fenomena pada Piala AFF 2004. Saat itu, Boaz yang baru berusia 18 tahun mampu menampilkan permainan yang luar biasa. Boaz menjadi rekan duet yang luar biasa bagi Ilham Jaya Kesuma di lini depan. Boaz mampu mencetak 4 gol di sepanjang turnamen. Sayangnya, striker asal Papua itu mengalami patah kaki pada leg pertama final Piala AFF 2004. Pada Piala AFF 2016, Boaz Salosa berkesempatan untuk membayar kegagalannya pada 2004. Namun lagi-lagi Timnas Indonesia kalah pada partai final. Keempat, Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto adalah satu di antara striker terbaik yang pernah dimiliki Timnas Indonesia. Kurniawan tidak pernah menjadi top skor di Piala AFF, tapi pernah menyandang gelar lain. Kurniawan sampai saat ini masih menjadi pemain Timnas Indonesia tertajam di sepanjang sejarah Piala AFF. Kurniawan mencetak 13 gol di Piala AFF. Dia tertinggal 6 gol dari penyerang andalan Thailand, Tera Sildangga, yang menjadi pencetak gol terbanyak di Piala AFF. Hanya Bambang Pamungkas striker lokal yang mendekati pencapaian Kurniawan.
Pepe mencetak 12 gol sepanjang karirnya di Piala AFF. Tersingkir dari Piala Dunia 2022, Qatar berambisi di Piala Asia dan berpeluang hadapi Indonesia. Sebagaimana diketahui, Qatar dibuat malu di Piala Dunia di hadapan publik mereka sendiri. Hal tersebut lantaran harus tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022. Usai menelan 2 kekalahan di 2 laga awal, yakni melawan Ekuador dan Senegal. Meski telah gugur, Qatar pun tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya. Sang pelatih Felix Sanchez kini mengaku mengalihkan fokus skuadnya. Juru taktik asal Spanyol itu mengisyaratkan tim asuhannya akan bersiap untuk Piala Asia 2023. Di mana pada turnamen itu skuadnya diperkirakan akan mengalami banyak perubahan pemain. Kami memiliki beberapa pemain muda dan pemain yang lebih berpengalaman. Tujuan kami sangat jelas, kami akan mengalami pergantian generasi. Beberapa pemain akan pergi, yang lain akan datang. Kami mungkin memiliki pemain baru di Piala Asia tahun depan. Beberapa pemain tidak bisa bermain sebaik mungkin untuk waktu yang lama. Tapi itu bukan akhir dari sebuah siklus, ucap Felix Sanchez dilansir dari The National News. Sebatas informasi, Qatar akan kembali menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Jumat 16 Juni hingga Minggu 16 Juli 2023. Qatar pun memiliki peluang untuk bertemu dengan timnas Indonesia di ajang tersebut. Sebab Al Anabi saat ini berada di pot 1 dan skuad Garuda berada di pot 4.